semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah mampir ke video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sama seperti manusia yang membutuhkan makan dan minum untuk dapat tumbuh, tumbuhan pun juga membutuhkan hal yang sama. Namun, bukan hanya makan dan minum saja loh. Ada juga beberapa faktor lain yang dapat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Apa saja itu? Yuk kita bahas sama-sama. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume dan jumlah sel yang menyebabkan bertambah besarnya ukuran organisme dan bersifat irreversibel. Di mana irreversibel ini artinya tidak akan kembali ke ukurannya semula. Adapun ciri-ciri dari pertumbuhan yaitu terjadi pertambahan ukuran, volume, tinggi dan massa, adanya penambahan jumlah sel, misalnya pada makhluk hidup bersel satu, bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuknya semula, dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan panjang dan berat. Lalu yang terakhir, bersifat terbatas dan dapat berhenti pada waktu tertentu. Perkembangan adalah proses pertambahan jenis sel melalui proses diferensiasi hingga menuju kedewasaan. Adapun ciri-ciri dari perkembangan antara lain, tercapainya proses kedewasaan, terjadi kematangan fungsional dan lebih sempurna pada organ tertentu, umumnya ditandai dengan kematangan organ reproduksi. Pada tumbuhan yang sudah dewasa, kematangan fungsional seperti dapat menghasilkan bunga, buah, dan biji tidak dapat diukur secara kuantitatif, dan yang terakhir diukur secara kualitatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu faktor dalam atau internal dan faktor luar atau eksternal. Pertama-tama kita akan membahas tentang faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, di mana faktor internal tersebut mencakup faktor genetik, epigenetik, dan juga hormon. Yang kedua, epigenetik. Faktor-faktor epigenetik adalah suatu fitur dalam sel yang dapat diwariskan ketika sel membelah tetapi mereka tidak merubah gen itu sendiri. Yang ketiga adalah hormon. Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh tumbuhan yang berperan dalam pola pertumbuhan dan pemeliharaan tumbuhan. Selanjutnya adalah faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor eksternal ini meliputi nutrisi, air, cahaya, suhu, gravitasi, dan pH. Yang pertama adalah cahaya. Pemberian spektrum cahaya yang berbeda dapat memberikan perbedaan pada kandungan klorofil. Masing-masing jenis cahaya berbeda pengaruhnya terhadap fotosintesis. Hal ini terkait pada sifat pigmen penangkap cahaya yang bekerja dalam fotosintesis. Pigmen yang terdapat pada membran grana menyerap cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Selanjutnya adalah gravitasi. Gerak yang disebabkan rangsangan gaya gravitasi disebut geotropisme. Karena gerak akar diakibatkan oleh rangsangan gaya tarik bumi atau disebut gravitasi, dan arah gerak menuju arah datangnya rangsangan, maka gerak tumbuh akar disebut geotropisme positif. Sebaliknya, gerak organ tumbuhan lain yang menjauhi pusat bumi disebut geotropisme negatif. Gerak geotropisme ini penting bagi tumbuhan karena pertumbuhan akar ke bawah meningkatkan kemungkinan akar mendapatkan air dan mineral, dan daun serta batang akan mendapatkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Demikianlah beberapa penjelasan mengenai faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.
Semoga penjelasan dalam video ini dapat bermanfaat kepada teman-teman semuanya dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua.